Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Andi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek akhir kelompok kami, yaitu e-voting pemilihan raya. Adapun anggota kelompok kami itu yang pertama ada Nadia Nursyabani, ada Nafikri Indriarno, ada Muhammad Rizky Haikal, dan saya sendiri Wahyu Adi Pamungkas. Oke, selanjutnya next. Nah, oke, jadi apa itu pemilihan raya? Jadi pemilihan raya ini adalah sebuah pemilihan yang website pemilihan yang kita bisa gunakan untuk contohnya pemilihan ketua BEM, ketua jurusan, atau di tingkat sekolah menengah kita bisa untuk ketua OSIS dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, untuk rancangan awal desain dari web ini adalah yang pertama saat kita masuk ke website, kita akan langsung alihkan ke login page dengan memasukkan username-nya adalah NIM dan password-nya diisi di text box tersebut. Oke, lanjut. Kedua adalah rancangan awal desain untuk menu dan visi misi dari paslon. Jadi ini contohnya adalah gambar paslon, lalu di samping kanannya ada visi misi, begitupun di bawahnya sama seperti itu juga. Lalu di pojok kanan bawah ada button untuk siap memilih yang akan meredirect langsung ke bilik suara. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya adalah rancangan desain untuk bilik suara. Ini judul di atas adalah surat suara elektronik untuk pemilihan calon ketua dan wakil ketua BEM. Nah, ini ada fotonya paslon pertama BEM 1, BEM 2, dan BEM 3. Lalu di setiap foto di bawahnya ada button pilih, di mana ketika kita menekan pilih satu, maka kita akan menginsert ke dalam database bahwa kita akan memilih paslon 1. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini kami membuat program yang dijalankan di dalam shell, di mana program tersebut bernama input dengan tipe file SH, berisikan sebuah komen-komen yang dapat memasukkan sebuah data untuk pemilih ke dalam database. Selain data pemilih, kita juga bisa memasukkan data kandidat. Di sini ada contohnya, melakukan pemasukan data pemilih. Oke, selanjutnya yaitu ini adalah tampilan menu login page, yaitu di sini ada NIM dan password. Jika kita memasukkan NIM dan password, maka ini akan langsung meredirect ke halaman menu awal. Nah, menu awal ini bisa kita lihat ada menu utama, visi misi, dan bilik suara. Lanjut. Ketika kita menekan tombol visi misi yang di atas pojok kanan, maka akan meredirect langsung ke halaman visi misi calon kandidat. Nah, lalu ketika sudah misalkan kita membaca visi misinya, kita akan mencoblos dengan mengklik bilik suara yang ada di pojok kanan atas, lalu langsung meredirect ke halaman surat suara. Nah, di sini sudah terlihat kandidat dan bisa kita pilih melalui button yang ada di bawah foto, yaitu kandidat 1 dan kandidat 2. Selanjutnya. Oke, jadi di sini ada kayak notifikasi kalau kita ini sebagai pemilih sudah berhasil memilih kandidat yang kita mau. Kita ada contohnya, suara telah berhasil masuk, dan kemudian di bawah ini adalah jika kita sebagai pemilih itu tidak berhasil login, dalam artian misalkan username atau password kita salah kita masukin, kemudian keluar notifikasi bahwa loginnya salah.
Next. Oke, sekian, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya adalah kita langsung mendemokan dari website pemilihan raya ini. Dipersilakan untuk mendemokan. Oke, ini berikut adalah demo yang akan kita tampilkan. Jadi di sini kita menggunakan Ubuntu versi 21 dan lalu menggunakan PHP dan database MySQL. Ini adalah contoh kode di PHP, jadi ada beberapa. Yang pertama untuk login, untuk menu, bilik, hitung, dan config PHP. Oke, sekarang kita coba untuk search menggunakan domain evoting.local. Jadi pertama kita masuk ke form login, mengisikan username adalah NIM kita masing-masing. Dan passwordnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, setelah berhasil login, kemudian akan dialihkan langsung ke halaman menu. Di sini di halaman menu kita bisa lihat selamat datang di pemilihan raya, kemudian ada tab menu utama, visi misi, kemudian bilik suara. Kita bisa menuju visi misi dengan mengklik atau dengan men-scrollnya saja. Setelah melakukan baca visi misi, kita dapat langsung menuju halaman bilik suara. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, ketika kita sudah mengklik tombol bilik suara, maka akan muncul pilihan kandidat. Nah, di sini kita bisa memilih kandidat 1 atau 2 dengan mengklik tombol button yang ada di bawah gambar. Bisa dicontohkan mengklik kandidat 1, lalu akan muncul pop-up terima kasih atas vote-nya, karena ini kita sudah melakukan voting. Oke. Nah, lalu ketika kita sudah melakukan voting, maka itu akan langsung meredirect ke halaman logout, karena sebagai mestinya tidak dapat melakukan voting lagi. Bisa dilanjutkan, Saudara Haikal. Oke, terima kasih. Jadi tadi kalau kita sebagai pemilih itu sudah melakukan pemilihan, sudah klik tombol kita mau pilih yang mana, itu kemudian data kita akan disimpan di database. Oke, dan ini adalah config untuk menyimpan ke database-nya. Dan selanjutnya, sekarang validasi jikalau kita salah dalam penginputan username dan password atau NIM dan password. Oke, sekarang validasi kalau kita salah atau kita salah menginputkan username atau password. Dan kita login dengan password yang salah. Di sini ada pop-up muncul kalau data yang kita masukkan salah. Nah, kita klik OK, dan itu akan kembali lagi langsung ke menu login untuk login kembali. Oke, selanjutnya adalah penjelasan singkat mengenai kode PHP kita. Jadi pertama, sebelum itu kita akan menghubungkan antara database ke dalam website. Nah, kita membuat variabel yang menghubungkan web dan database. Kita menggunakan localhost, servernya, user password, dan nama database-nya. Di sini kita bisa lihat. Oke, selanjutnya untuk form login, kita login.php. Jadi, pada saat kita memasukkan NIM dan password, yang kita lakukan di kodenya adalah kita select bintang from pemilih. Kita bakal membaca membaca data dari tabel pemilih, di mana NIM yang kita inputkan apakah sama
atau tidak dengan NIM yang ada di dalam database. Begitupun juga passwordnya. Jika kita input NIM dan passwordnya sama dengan data yang sudah ada di dalam database, maka kita akan bisa login lanjut ke dalam website berikutnya. Nah, yang sekarang di bawah adalah HTML. Jadi HTML ini untuk mengatur style dari web page-nya. Di sini kita akan ada gambar Politeknik Negeri Jakarta. Kita memasukkan image source png.png, lalu ada panjang dan lebarnya. Terus kita menginput NIM, kolom NIM dan password yang akan ditampilkan, dan juga tipenya dan tombol login submit ini, button name submit itu adalah menempelkan tombol login, dan juga input untuk password dan NIM itu untuk kita menginputkan NIM dan password seperti di contoh. Nah, oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh kawan saya. Oke, terima kasih. Di sini kita sudah masuk ke menu awal atau beranda dari Pemira. Di sini kita bisa lihat ada navbar, yaitu yang di atas Pemira. Dan di situ ada tulisan Pemira. Di sini kita bisa melihat ada menu utama, visi misi, sama bilik suara dengan menggunakan kelas tersebut. Lalu ketika kita mengklik tombol misalkan visi misi, oke, ketika kita misalkan mengklik tombol visi misi maupun bilik suara, itu langsung meredirect langsung dengan cara kita menggunakan href visi misi itu untuk meredirect langsung. Itu yang selanjutnya yaitu ada Jumbotron. Jumbotron ini untuk menampilkan gambar dari, bisa dikecilin pemirsa, masih di atas. Oke, yang selanjutnya yaitu ada Jumbotron. Jumbotron ini untuk menampilkan image png.png. Di sini kita bisa mengatur panjang lebarnya, terus bentuk dari logonya, dan juga di sini ada kita bisa tulis Komisi Pemilihan Raya dan selamat datang. Lalu selanjutnya yaitu ada visi misi. Nah, ini visi misi, jika kita mengklik tombol tadi visi misi, maka akan meredirect langsung ke bawah. Ini codingannya seperti ini. Di sini kita bisa menampilkan image source-nya juga, yaitu kandidat 1 sama kandidat 2, lalu ditambah lagi dengan teks dari kotak. Bentar. Boleh lagi dong, ini juga kita bisa melihat, bisa menambahkan dan teks visi misi, dan juga kita bisa mengatur yaitu dengan cara memberikan pad fill yang di bawah di line 110 dengan teks warna hitam. Lalu bisa ke bawah lagi. Oke, mungkin dari config yang ini sekian, bisa dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, setelah membaca visi misi seperti sebelumnya, kita langsung bisa memasukkan suara dengan menuju surat suara elektronik. Di sini ada kandidat 1 dan kandidat 2 dengan kode menghubungkan, dibutuhkan hubungan dengan config PHP, kemudian hitung PHP dan function PHP. Kemudian selanjutnya di sini ada surat suara elektronik. Surat suara elektronik di atas ini
kemudian tulisan siapa pemimpin selanjutnya. Ini nggak kelihatan. Di sini query yang digunakan itu untuk menampilkan foto serta buttonnya itu dengan select bintang from paslon, di mana gambar tersebut ditampilkan dari pad yang telah diinput melalui database, kemudian dengan button yang ditampilkan berdasarkan nama. Kemudian setelah buttonnya diklik, akan mengarah ke halaman hitung yang akan memasukkan pilihan kita ke dalam tabel vote. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, nah sekarang yang terakhir adalah hitung.php, di mana hitung.php ini masih nyambung ke bilik.php. Jadi di mana di hitung PHP ini codingan untuk menyimpan data dari pemilih yang sudah memilih, kemudian dimasukin ke database, lalu akan diakumulasikan setiap berapa kali paslon tersebut dipilih. Terus seperti di sini masukin ke database, to insert ke query di SQL, dan sini bakal masuk ke table vote yang ada di database. Kalau misalkan tidak berhasil, dia bakal munculin error. Oke, jadi untuk demo dari project dan dari webnya, mungkin saya rasa dan kami cukup sampai di sini. Oke, jadi di sini adalah database yang dipakai untuk tadi sebagai koneksi dan juga sebagai penyimpan data. Dan sini ada tabel dari pemilih, di mana pemilih itu isinya ada name, nama, prodi, jurusan, dan password. Nah, kemudian di tabel paslon itu ada ID paslon, ada nama paslon, dan juga foto dari paslon. Nah, kemudian yang terakhir ada vote, dan isinya tuh di table vote ada ID vote, ada ID paslon, ada tanggal yang merujuk ke tanggal di mana paslon tersebut dipilih, dan yang terakhir ada NIM, di mana NIM ini NIM dari pemilih yang memilih paslon. Jadi table vote ini nanti bakal nyimpen data dari di mana paslon tersebut akan dipilih. Oke, selanjutnya ini adalah isi dari file input.sh yang dimana kami bikin di shell untuk menginput data pemilih. Di sini ada menu yang akan menampilkan tampilan data pemilih. Kemudian selanjutnya di sini ada function pemilih yang berisi komen untuk memasukkan database pemilih ke database tabel pemilih dan kandidat untuk memasukkan ke dalam tabel paslon. Seperti yang sudah dicontohkan di PowerPoint. Mungkin sebelum kami tutup presentasi kami pada hari ini, sebelumnya kami ingin menjelaskan tentang job desk kami masing-masing. Dari saya terlebih dahulu, saya ini membuat tampilan web sebelumnya di Visual Studio Code, lalu nanti diimplementasikan ke database. Nah, saya yang membuat tampilan awal webnya dan juga membuat PPT dan paper. Selanjutnya job desk saya di sini sebagai mendesain web, sebagaimana desain visi misi, terus bilik suara dan lain-lain, dan dengan menggunakan Visual Code untuk dimasukkan ke dalam Ubuntu Linux, serta membuat PPT dan juga papernya. Oke, kemudian job desk saya di sini membantu membuat database, kemudian menghubungkan database ke web,
membantu mengimplementasikan web di dalam Ubuntu Linux, kemudian membantu membuat paper dan PPT. Oke, adapun job desk saya dalam kelompok adalah membuat desain dari database, lalu setelah itu menghubungkan database ke dalam web dan membuat paper serta slideshow PowerPoint. Oke, sekian terima kasih dari kelompok kami. Berikut tadi adalah proyek akhir dari kelompok 1 tentang website Pemira. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.